Pemirsa, dapat uang cepat dalam waktu singkat memang menggiurkan, tapi jangan sampai tertipu. Ada 84 biduan di Surabaya, Jawa Timur tertipu arisan bodong hingga total kerugiannya mencapai 1,8 miliar rupiah. Ada di sini. Memang tanggapannya ada di sini. Tapi kamu sebagai lelaki, sebagai suami. Viral video amatir saat sejumlah korban menggeruduk rumah terduga pelaku arisan bodong. Tak ada penyelesaian, puluhan biduan ini mendatangi rumah Wakil Wali Kota Surabaya untuk melaporkan kasus dugaan penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah. 84 biduan korban arisan bodong mengaku tergiur iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya sistem berjalan mulus, sejumlah anggota mendapat uang hasil arisan, namun belakangan pencairan mulai tersendat hingga tidak ada pengembalian uang. Salah satu korban mengaku alami kerugian hingga 40 juta rupiah. Aku pribadi uangku 40 juta itu masuk, itu aku nitipnya itu pertama kali itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu dapat keuntungannya 1 juta 150 sampai 1 juta 200. Nah itu nitipnya nggak langsung 40 juta. Jadi semisal hari ini dia buka get 1 juta ada 3 slot, sama 3 juta ada 3 slot gitu kan. Wakil Wali Kota mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda dengan skema investasi untuk mendapat keuntungan yang besar. Aku mengedukasi semua warga Surabaya, ojo gampang tergiur dengan model-model janji palsu ini. Dia mendapat kepercayaan dari konsumen. Ya, memang modelnya gitu. Semuanya model gitu, orang mau nipu itu. Jika terduga pelaku tidak mengembalikan uang arisan hingga 17 Mei mendatang, para korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi dari Resmo Polda Sulawesi Barat terlibat keributan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya diduga karena tidak terima putus cinta oleh sang pacar hingga memaksa minta balikan. Polisi berpangkat Bribtu, inisial R yang diketahui adalah salah satu Babin Kamtibnas di Polsek Tapalang, terlibat keributan di Bumi Tapan Larea, Permai, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicu diduga karena asmara, di mana Bribtu R nekat mendatangi rumah kos kekasihnya, seorang mahasiswi berusia 23 tahun di Kota Makassar. Diduga Bribtu R tidak terima ditinggal putus oleh sang pujaan hati setelah keduanya terlibat pertengkaran dan berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya. Aparat kepolisian dari Polsek Taman Larea yang datang ke lokasi langsung mengamankan Bribtu R untuk mencegah keributan tidak meluas. Ada kejadian keributan antara warga dengan oknum kepolisian. Namun setelah adanya laporan dari warga, kemudian piket SPKT bersama piket fungsi mendatangi TKP, kemudian mengarahkan kedua belah pihak ke Polsek Taman Larea untuk kemudian dilakukan mediasi. Keributan diduga karena kesalahpahaman antara sesama pasangan kekasih dan keduanya bersepakat untuk damai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat hiburan malam di Jakarta Barat menjadi salah satu tempat peredaran narkotika jenis ekstasi dan vape yang mengandung etomidate, di mana puluhan orang terlibat peredaran narkoba yang berlangsung selama 12 tahun. Peredaran narkotika di salah satu tempat hiburan malam di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat sudah lama berlangsung. Polisi menggerebek setelah mendapat informasi dari masyarakat. Polisi melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli narkoba melalui seorang muncikari.
Muncikari, kurir dan pemasok yang beroperasi dari Jakarta hingga Tangerang Selatan, termasuk seorang narapidana yang diduga mengendalikan peredaran dari dalam lapas menjadi sasaran. 16 butir ekstasi dan 111 vape mengandung etomidate diamankan. Kan dalam kurun waktu 12 tahun jaringan ini telah mengedarkan sekitar 328.500 sampai 657.000 butir ekstasi dan 21.900 sampai 54.750 piece vape mengandung etomidate. 55 pengunjung diamankan polisi dan 18 diantaranya dinyatakan positif narkoba. 3 orang kini buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi berebut gunungan hasil bumi di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Sejumlah lansia bahkan terjatuh dan terjepit demi mengamankan hasil bumi. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang lansia bahkan terjatuh dan terjepit hingga nyaris terinjak demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Sementara itu, ratusan warga lainnya saling serobot dan lempar hasil bumi yang mereka ambil dari puncak gunungan. Meski ricuh, namun warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi turun-temurun ini. Sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga Desa Ngaringan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hama dan juga penyakit dan juga hal-hal lain yang tidak baik. Tradisi sedekah bumi ini digelar setiap 1 tahun sekali sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas berkah yang diberikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung Tarkam di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berakhir rusuh. Ofisial tim yang kalah dalam pertandingan masuk ke lapangan karena tak terima dengan kepemimpinan wasit yang dianggap tak adil. Kerusuhan pertandingan sepak bola antar kampung antara kesebelasan Fasta Tabuyung melawan Puma FC ini terjadi di lapangan sepak bola Kubangan Tompek Batahan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tim Fasta Tabuyung yang kalah dalam pertandingan awalnya mengejar wasit hingga masuk ke dalam lapangan. Kemudian tim lawan Puma FC yang tak terima terjadi aksi saling pukul. Kerusuhan menjadi lebih besar ketika supporter kedua tim terpancing hingga masuk ke lapangan. Seorang supporter bahkan jatuh pingsan akibat aksi saling pukul. Kerusuhan pertandingan sepak bola Tarkam ini diduga dipicu kepemimpinan wasit yang tidak adil. Pihak keamanan bertindak tegas melerai aksi kerusuhan agar tidak meluas. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.